Om Swastiastu. Para pendengar dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Kali ini kita akan membahas tentang fenomena ngiring. Lalu bagaimanakah prosedur orang bisa mengklaim diri sebagai orang yang ngiring sesuhunan? Sehingga saat ini jumlah orang-orang yang mengaku ngiring semakin banyak bermunculan. Untuk menjawab pertanyaan ini dan sekaligus menambah wawasan lebih luas mengenai fenomena ini, mari kita dengar. Fenomena ngiring antara spiritual dan gangguan kejiwaan. Saat ini banyak dijumpai orang-orang dengan atribut busana tertentu. Umumnya berbusana putih-putih dengan kain dililitkan di pinggang berwarna hitam putih. Ada juga dengan motif busana berbeda yang umumnya mencolok dan berbeda dengan penampilan masyarakat pada umumnya. Mereka dengan atribut seperti itu sering dikatakan sebagai orang yang ngiring. Apakah ngiring itu? Ngiring berasal dari kata iring. Dalam bahasa Indonesia, iring mengandung arti berjalan berturut-turut atau bersama-sama. Ngiring serupa artinya dengan kata mengiringi, yakni turut serta mendampingi atau menyertai. Namun, dalam konteks ini ngiring menurut orang Bali konotasinya mengarah kepada konteks yang lebih luas. Berhubungan dengan memuja dan mematuhi sesuatu yang diiring, khususnya Tuhan, dewa-dewa atau batara tertentu. Bagaimana kita tahu orang tersebut ngiring secara benar atau tidak? Secara sederhana, yang dapat membedakan seseorang ngiring dengan benar atau meragukan tergantung dari sifat, sikap, dan kondisi orang itu. Karena orang ngiring itu adalah orang yang berperilaku benar dan bijaksana, dalam hidupnya dipenuhi keindahan, toleransi, kebersamaan, serta persaudaraan. Sementara kalau dilihat di dunia nyata, banyak orang ngiring yang malah perilakunya menyimpang, tidak introspeksi diri sehingga mengalami kemunduran dan perlahan hidupnya bertambah hancur. Celakanya lagi orang tersebut selalu berpikir bahwa hal itu adalah proses ngiring. Ngiring sesungguhnya hal yang baik untuk melengkapi serada bakti kepada Tuhan. Seharusnya orang ngiring itu sifatnya membagi dan memberi, karena diberkati dengan sentuhan kasih sayang Tuhan. Jadi di dalam jiwanya itu ada jiwa-jiwa pemberi sebagaimana yang diiringnya. Karena jika orang ngiring secara benar, maka penuh keberlimpahan, tidak kekurangan apapun. Tapi ketika masih meminta dan morat-merit, itu perlu dipertanyakan. Lalu bagaimana tinjauan ngiring dalam dunia medis? Dalam sisi medis, terutama kesehatan jiwa, fenomena yang disebut ngiring di Bali memiliki banyak kemungkinan, bahkan di antaranya ada juga kemungkinan bahwa orang yang bersangkutan sedang mengalami gangguan jiwa yang disebut epilepsi psikomotor yang salah satu cirinya menyerupai orang kesurupan. Justru gangguan jiwa terjadi karena orang tersebut lemah secara spiritual. Mereka umumnya mengalami delusi. Delusi merupakan salah satu gejala khas dari gangguan mental, seperti psikosis, skizofrenia, gangguan kepribadian, gangguan bipolar, dan demensia. Namun, terkadang delusi juga bisa dialami oleh orang yang depresi atau terkena penyakit Parkinson.
Delusi adalah kondisi di mana penderitanya tidak dapat membedakan hal yang nyata dan tidak. Orang yang mengalami gangguan delusi seringkali akan menganggap apa yang dialami, dilihat atau didengarnya benar-benar terjadi dan meyakinkan orang lain bahwa hal tersebut adalah fakta. Delusi yang sering juga disebut waham. Contoh, seseorang dengan waham curiga, maka pola perilaku akan menunjukkan kecurigaan terhadap perilaku orang lain, lebih-lebih orang yang belum dikenalnya. Sementara itu untuk waham induksi contohnya sebagai berikut. Apabila terdapat orang yang memiliki jenis waham yang sama dan saling mendukung dalam keyakinan terhadap suatu pola pikir atau waham, kemudian mempengaruhi orang lainnya sehingga orang lain tersebut juga berpikiran yang sama, itulah yang disebut dengan waham induksi. Dan biasanya menghilang apabila orang-orang tersebut dipisahkan. Waham induksi ini memiliki korelasi dengan beberapa kasus orang yang miring. Orang tersebut mengklaim dirinya miring karena sebelumnya mengalami kegagalan dalam suatu usaha, penyakit yang tak kunjung sembuh, kemudian datang ke seorang balian, dan oleh balian tersebut pasien tersebut dikatakan harus miring. Karena merasa yakin dan diyakinkan oleh balian, maka menjadilah ia orang miring. Kasus seperti ini sering sekali terjadi, dan bahkan ada yang menerima pengaduan dan keluhan dari orang-orang yang miring, karena merasakan kehidupannya tambah susah secara mental maupun material, dikarenakan masalahnya tidak selesai dengan menjalani miring. Tetapi kewajiban bertambah-tambah sesuai petunjuk balian yang didatangi sebelumnya. Miring adalah sesuatu yang sangat sakral karena bermakna sebagai pengikut yang setia dan taat kepada ista dewata pujaannya. Oleh sebab itulah orang-orang yang miring dipanggil jero. Jero di sini berarti mencari hakikat diri sejati. Memang miring dalam batasan religius sangat susah dijelaskan, tetapi fenomena yang kerap muncul adalah lebih banyak citra magis dan kegaiban. Kadangkala setiap orang yang karauhan selalu divonis miring. Bahkan orang yang sakit juga sering dikaitkan dengan miring. Dengan demikian, miring ini menjadi sesuatu yang agak bias karena sedikit-sedikit selalu dikaitkan dengan miring. Seolah-olah setiap orang dengan mudahnya dicap miring. Untuk memperoleh predikat miring dan diakui secara sosial atau umum memerlukan proses yang panjang dan ketat dengan berbagai liturgi atau sakramen yang sulit dilakoni oleh orang kebanyakan. Saat ini banyak orang yang miring justru mengekspose simbol-simbol keluar dirinya. Apa yang semestinya dibawa ke dalam diri untuk mencari hakikat jati diri justru diputar balikan dengan menonjolkan atribut fisik agar terkesan mencolok. Misalnya rambut meprucut, bawa tongkat, dan lain-lain. Sedangkan rambut meprucut dan membawa tongkat mestinya hanya menjadi atribut sulinggi. Ada juga oknum-oknum bukan sulinggi memakai atribut itu dengan alasan sudah berstatus sulinggi di dunia niskala. Miring sebaiknya dijalani secara ikhlas saja, tanpa dibumbui atau diimbuhi kreasi pribadi yang berada di luar koridor agama maupun sosial. Jika ada tanda-tanda mencurigakan atau kurang yakin, pihak keluarga disarankan mengajak keluarganya yang mengaku-ngaku miring tersebut memeriksakan diri ke psikiater.
Mengutip dari lontar-lontar kuno, menyebutkan bahwa pertanda orang yang mengalami gangguan mental disebut tampias atau kedewan-dewan yang termasuk kategori penyakit bebainan. Demikian pula halnya tidak setiap orang kerauhan berarti maju secara spiritual. Jika dari sisi medis melihat orang kerauhan bisa dipicu oleh kelelahan dan panik, sehingga perempuan lebih mudah kerauhan karena lebih emosional dan suka berfantasi. Diharapkan umat Hindu untuk teliti dan arif bijaksana dalam menyikapi hal-hal seperti itu. Apabila ngiring dikaitkan dengan praktik keagamaan, maka idealnya orang tersebut juga harus belajar sastra agama. Dan hanya melalui tuntunan agama tutur tatwa, seseorang dapat petunjuk yang benar untuk menjalani kehidupan kerohanian. Lalu adanya kepercayaan bahwa orang-orang ngiring tidak boleh menikmati santapan yang disuguhkan di rumah orang cuntaka, seperti orang meninggal atau di rumah orang menggelar upacara pawiwahan. Kepercayaan semacam itu memang lazim di kalangan masyarakat Bali. Sebenarnya bisa, asal ada ritual yang dilakukan sepulang ke rumah. Dalam sastra ada disebutkan penglukatan yang mesti dilakukan sepulang dari rumah orang cuntaka, seperti melukat Brahma di dapur. Kepercayaan semacam itu lebih kepada rasa keagamaan dan tentu bisa dinetralisir dengan pemahaman keagamaan. Ngiring apabila harus dilakoni oleh seseorang, maka semua tergantung penyikapan. Bagaimana menyikapinya? Maka itulah awal apakah predikat ngiring itu akan mengantar seseorang pada kebaikan atau sebaliknya. Jika ada keyakinan bahwa diri harus ngiring, maka cukup diiyakan saja. Namun yang sering memicu masalah adalah apabila setelah dinyatakan ngiring yang bersangkutan sibuk dengan pikiran dan praduga masing-masing, misalnya harus begini begitu sehingga menjadi sangat sibuk untuk urusan ngiring. Sementara masalah keluarga termasuk pekerjaan terbengkalai, biasanya itu yang menjadi masalah. Untuk menjalani proses ngiring tersebut biarkanlah niskala yang menuntun, sehingga kita tidak bergerak sendiri atas keinginan pribadi. Sebab kalau kehendak sendiri yang diinginkan atau hendak diwujudkan, misalnya begitu disebut ngiring kemudian terbayang akan menjadi balian, pemangku dan lain sebagainya, maka itu bukan ngiring lagi namanya. Ngiring adalah menaati dan mengikuti kehendak yang kairing dan berusaha lebih dekat dulu dengan yang kairing, sehingga terjadi interkasi yang harmonis yang nantinya akan menjadikan kehidupan di dunia skala harmonis juga. Sebagai catatan, yang kairing itu haruslah mencerahkan orang yang ngiring, sehingga kehidupannya jagadita. Semoga kita bisa memahami dan memaknai ajaran agama agar tidak terjadinya penyimpangan dalam menjalani kehidupan. Akhir kata saya ucapkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.